Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan internasional, lalu faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional, dan juga kebijakan-kebijakan dari perdagangan internasional, baik itu kebijakan ekspor dan juga kebijakan impor. Nah, yang pertama, perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Dan juga siapa saja ya pelaku-pelaku perdagangan internasional ini? Dan bagaimana kok bisa terjadi? Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perdagangan internasional ini. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman, menurut kutipan yang saya kutip dari seorang ahli yang bernama Bapak Wahono menyebutkan, eh, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara, teman-teman, dan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Nah, di sini saya menyorot kata-kata yaitu lebih dari satu negara, teman-teman. Itu tuh dikarenakan perdagangan internasional ini sudah melibatkan antar negara dengan kesepakatan bersama. Jadi dapat kita simpulkan jika perdagangan internasional ini merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain yang didasari atas dasar kesepakatan bersama. Nah, jadi perdagangan internasional ini harus ada kesepakatan bersamanya, teman-teman. Maka oleh karena itu, nanti kita juga akan membahas mengenai apa saja kebijakan-kebijakan dari perdagangan internasional ini. Oke, baik. Kita lanjut ke faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, sebelum kita membahas tentang kebijakan-kebijakan perdagangan internasional, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai faktor pendorong dari perdagangan internasional itu sendiri. Baik, yang pertama itu ada perbedaan SDA. Nah, teman-teman, perbedaan SDA atau yang biasa kita kenal sebagai sumber daya alam, nah, dikarenakan letak geografis dari suatu negara itu berbeda-beda, tentu saja sangat mempengaruhi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Ada negara yang kaya akan SDM pertaniannya, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga lain sebagainya. Ada pula negara yang kaya akan hasil tambangnya, baik itu minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel. Nah, ada pula negara yang kaya akan peternakan dan lain sebagainya, segala macam. Nah, jadi perbedaan ini, teman-teman, yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Contohnya saja seperti negara Arab, teman-teman, sebagai penghasil buah kurma. Itu tuh akan mengekspor komoditas mereka ke negara-negara yang masyarakatnya itu membutuhkan kurma. Atau dengan kata lain, di negara tersebut tuh tidak ada pohon kurma, teman-teman. Oke, selanjutnya kita yang kedua ada perkembangan iptek. Nah, iptek terus-menerus mengalami perkembangan. Nah, karena perkembangan iptek ini, maka setiap negara berlomba-lomba untuk mengikuti kemajuan iptek tersebut agar tidak ketinggalan dengan negara lain. Atau dengan kata lain, suatu negara tidak ingin kalah dalam hal ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Maka oleh karena itu, perdagangan internasional itu dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya teknologi dari suatu negara, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga ada ketertarikan terhadap produk luar. Nah, hal ini bersangkutan dengan keinginan atau kesukaan seseorang masyarakat dalam suatu negara yang menginginkan produk dari negara lain. Misalnya, masyarakat Australia yang memiliki kegemaran mengoleksi barang-barang yang memiliki nilai seni. Nah, masyarakat tersebut itu ngelirik batik milik Indonesia gitu. Dalam hal ini tentu saja perdagangan internasional dibutuhkan untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan dari masyarakat yang beda negara tersebut, teman-teman. Oke, selanjutnya ada perbedaan SDM. Nah, SDM atau yang biasa kita kenal sebagai sumber daya manusia memiliki pengaruh penting terhadap produksi suatu barang. Sebagai contoh, SDM suatu negara A tidak memiliki keahlian khusus untuk membuat produk. Contohnya saja sepatu. Nah, produk sepatu buatan negara A ini tidak berkualitas baik karena kurangnya keahlian. Maka perdagangan internasional dibutuhkan di sini untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Nah,
Maka oleh karena itu, setiap negara itu akan saling berupaya untuk meningkatkan SDM mereka agar dapat bersaing dengan negara lain, atau dengan kata lain, suatu negara tidak ingin terlalu ketergantungan terhadap produk luar negeri, teman-teman. Oke, selanjutnya ada keinginan melakukan kerjasama. Nah, ini berarti antara negara satu dengan negara lainnya bersepakat untuk bekerja sama. Tujuannya apa? Yaitu agar memenuhi tujuan sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masing-masing. Nah, hal ini dapat pula kita simpulkan jika adanya dasar saling membutuhkan antara negara satu dengan negara lainnya. Maka oleh karena itu, mereka melakukan kerjasama agar dapat mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan bersama. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu ada memperluas pasar. Para pelaku bisnis yang hanya ada pada suatu negara itu tidak ingin gitu, tidak ingin jika produk mereka itu dijual di dalam negeri saja. Maka oleh karena itu mereka pun memperluas pasar penjualan produk mereka sehingga sampailah ke luar negeri. Yang tentu saja akan melibatkan proses ekspor produk. Nah, dengan inilah maka pasar tak hanya berada dalam tingkat daerah suatu negara atau negara itu sendiri, melainkan pasar internasional yang sudah mencakup antar negara, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke kebijakan perdagangan internasional. Oke, kita yang pertama akan membahas mengenai kebijakan ekspor. Baik, yang pertama yaitu adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga atau yang biasa kita kenal sebagai price discrimination, yaitu suatu strategi penjualan yang membebankan harga berbeda-beda untuk produk atau jasa yang sama. Nah, dengan kata lain, harga barang yang sama di negara A bisa saja berbeda dengan harga barang di negara B. Bahkan tak menutup kemungkinan harga barang di negara B tersebut lebih murah ketimbang harga barang di negara A. Padahal jenis barangnya itu sama, serupa. Oke, selanjutnya yang nomor 2 ada premi. Oke, teman-teman. Jadi premi itu adalah suatu pemberian hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri karena telah berhasil mencapai mutu dan target produk tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan premi adalah suatu bentuk kebijakan perdagangan internasional yang diambil oleh pemerintah demi memajukan ekspor. Caranya yaitu dengan memberikan premi kepada badan usaha ataupun industri pelaku ekspor tersebut. Oke, selanjutnya nomor 3. Kita akan membahas mengenai dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang tersebut di dalam negeri. Kebijakan dumping ini tidak bisa diterapkan sembarangan. Ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Dumping baru bisa dilakukan apabila pasar dalam negeri berada dalam kendali penuh pemerintah. Oke, selanjutnya nomor 4 ada politik dagang bebas. Nah, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Kebebasan ini akan membawa sejumlah keuntungan secara signifikan, seperti misalnya harga yang relatif lebih murah dan juga mutu barang yang akan semakin lebih tinggi. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, nomor 5 ada larangan ekspor. Nah, sesuai dengan namanya, kebijakan satu ini itu mengacu pada pelarangan ekspor untuk barang-barang tertentu ke luar negeri, teman-teman. Alasannya itu dapat meliputi kondisi ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kebijakan impornya, teman-teman. Baik, yang pertama adalah kuota. Nah, dalam konteks impor, kuota berarti jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam suatu periode tertentu dan telah diprediksi sebelumnya. Dengan demikian, barang-barang tersebut tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Namun, jika suatu negara sedang memperlakukan sistem perdagangan bebas, maka kebijakan kuotanya itu tidak akan terpakai, teman-teman. Sebab hal ini bisa saja menghambat proses perdagangan internasional itu sendiri. Oke, selanjutnya nomor 2 ada tarif. Oke, tarif itu ya sesuai dengan namanya. Kebijakan tarif merupakan penetapan tarif yang terbilang tinggi untuk impor-impor barang tertentu supaya daya saing barang produksi dalam negeri itu meningkat. Oke, selanjutnya ada
Nomor 3, yaitu subsidi. Jadi teman-teman, terkadang kita itu menjumpai barang-barang impor yang harganya itu lebih murah dibandingkan dengan barang-barang lokal. Maka oleh karena itu dibuatlah yang namanya itu kebijakan subsidi. Tujuannya untuk menekankan harga barang produksi lokal sehingga produk-produk tersebut lebih murah jika dibandingkan dengan produk impor. Oke, yang terakhir nih ada larangan impor. Nah, kebijakan satu ini bakal dilakukan oleh suatu negara apabila negara tersebut diharuskan untuk menghemat devisanya. Bukan hanya itu saja, barang-barang yang dianggap berbahan juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Dengan kata lain, tidak semua barang bisa diimpor begitu saja. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Anggi Mulia untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ahmad atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Anggi Mulia dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perdagangan internasional. Selanjutnya itu ada penyebab perdagangan internasional. Satu, revolusi informasi dan transportasi. Apa itu revolusi informasi dan transportasi? Yaitu berkembangnya bidang informasi dan transportasi menjadi lebih baik dan dapat mudah untuk dijangkau oleh masyarakat luas. Contohnya itu di bidang revolusi informasi ada eh, jaringan serat optik yang ada di berbagai negara, sedangkan di revolusi transportasi ada seperti munculnya tol laut. Lalu yang kedua ada interdependensi kebutuhan. Apa yang maksudnya interdependensi kebutuhan yaitu hubungan saling ketergantungan terhadap kebutuhan. Contohnya seperti negara Eropa sangat sulit untuk menanam padi, sehingga mereka bergantung kepada negara Asia yang dapat menanam padi secara mudah dan cepat. Lalu yang ketiga itu adalah liberalisasi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan liberalisasi ekonomi? Yaitu reformasi ekonomi yang dilancarkan untuk menciptakan ekonomi berbasis pasar. Yang keempat itu ada keunggulan komparatif. Keunggulan kooperatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi. Melalui perdagangan bebas, dan negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara dibandingkan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Selain itu, keunggulan kooperatif yang dilakukan melalui perdagangan nasional akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Yang kelima, ada kebutuhan devisa. Apa itu kebutuhan devisa? Yaitu kebutuhan sejumlah valuta asing yang berfungsi sebagai medium pembiayaan transaksi perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Satu, tentunya mempererat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, kemungkinan beberapa negara akan saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan. Yang ketiga, investor asing dapat menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek pemerintah maupun swasta di negara lain yang potensial dan strategis. Yang keempat, mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi oleh negeri sendiri. Yang kelima, dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagai lapangan kerja di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan perdagangan internasional. Satu, memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang keempat, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang kelima, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi dan zaman. Selanjutnya ada dampak positif perdagangan internasional. Satu, kegiatan produksi dalam negeri akan meningkat. Karena adanya kegiatan perdagangan internasional akan menuntut suatu negara untuk lebih produktif dalam melakukan kegiatannya. Semakin produktif suatu negara ditandai dengan banyaknya kegiatan ekspor terhadap negara lain. Dua, mempererat persahabatan antar bangsa. Perdagangan internasional yang berlangsung intens akan membentuk relasi antar negara. Dengan sendirinya akan menciptakan atau mempererat persahabatan antar bangsa. Tiga, mendorong kemajuan iptek. Perdagangan internasional merupakan alat mobilitas iptek.
terutama teknologi dari negara maju ke negara berkembang. 4. Sumber pemasukan kas negara. Dengan adanya perdagangan internasional akan meningkatkan pemasukan kas negara melalui kegiatan ekspor. 5. Memperluas lapangan kerja. Dengan bertambahnya aktivitas perdagangan internasional, sehingga akan menuntut jumlah produksi suatu negara, sehingga akan membuka lapangan kerja baru di organisasi-organisasi tertentu. Lalu yang terakhir, ada dampak negatif perdagangan internasional. Satu, adanya suatu ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin cenderung bergantung pada negara maju. Pasalnya perkembangan teknologi dan otomotif masih dikuasai oleh negara maju. Akibat dari keterbatasan itu, negara berkembang hanya menjadi konsumen atau pemakai. Dua, barang-barang dalam negeri dapat terganggu. Eh, Perdagangan internasional memicu persaingan industri. Jika suatu negara memiliki industri produk dengan kualitas yang rendah dan harga yang tinggi, maka negara itu akan mengalami penurunan permintaan. Sehingga orang-orang akan beralih pada produk-produk luar negeri yang memiliki barang dengan kualitas yang baik namun dengan harga yang cocok atau terjangkau. Sehingga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Kebijakan yang berlaku di suatu negara seperti dumping atau praktik tarif impor yang berkedok untuk melindungi barang industri dinilai merusak esensi perdagangan internasional. Pada dasarnya perdagangan internasional harus didasari oleh persaingan yang sehat dan juga usaha. Dan peran pemerintah adalah sebagai pengawas pada perdagangan tersebut. Lalu yang terakhir, yaitu keempat, bila tidak mampu bersaing maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah. Jelas, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Kirana. Kepada Cindy Kirana, dipersilahkan. Baiklah, saya Cindy Kirana akan melanjutkan penjelasan mengenai hubungan internasional. Definisi hubungan internasional menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Tulus Warsito. Menurut Tulus Warsito, hubungan internasional adalah studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok. Yang kedua, menurut Muchtar Mas'ud. Menurut Muchtar Mas'ud, hubungan internasional adalah hubungan yang melibatkan bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga diperlukan mekanisme yang kompleks dan melibatkan banyak negara. Yang ketiga, menurut John Lewis Gaddis. Menurut John Lewis, hubungan internasional ialah bidang kajian yang berguna bagi negarawan dalam cara untuk membangun dunia yang lebih baik. Jadi, hubungan internasional secara umum ialah hubungan antar bangsa yang merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Tujuan hubungan internasional. Tujuan hubungan internasional itu sangat penting untuk saling memenuhi kebutuhan negara masing-masing dan menjaga perdamaian. Berikut diantaranya tujuan hubungan internasional. Yang pertama, untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara. Yang kedua, untuk menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. Yang ketiga, untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. Yang keempat, untuk menjalin hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. Yang kelima, untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keenam, untuk memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. Yang ketujuh, untuk membuka peluang dalam pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. Yang kedelapan, untuk memperlancar sebuah hubungan ekonomi antar negara. Setelah kita mengetahui apa aja tujuan-tujuan dari hubungan internasional, selanjutnya akan kita bahas mengenai manfaat hubungan internasional. Yang pertama, ada manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Yang kedua ada manfaat politik, yakni untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang digunakan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Yang ketiga ada manfaat ekonomi, yakni untuk menunjang upaya peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat ada manfaat sosial dan budaya, yakni untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, bahkan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Lalu selanjutnya ada manfaat perdamaian dan keamanan internasional, yakni untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional. Selanjutnya ada manfaat kemanusiaan, yakni untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya. Lalu juga ada manfaat lainnya dari hubungan internasional ini, yakni untuk meningkatkan peranan dan citra Indonesia di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional. Peran Indonesia dalam organisasi hubungan internasional. Peran Indonesia dalam organisasi hubungan internasional pada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, yakni mendukung gerakan zona bebas nuklir ke kawasan negara-negara anggota ASEAN. Lalu Indonesia juga mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Lalu Indonesia juga turut menentukan tarif rendah untuk beberapa jenis komoditas produk ASEAN melalui program Preference Trading Arrangement atau PTA. Lalu peran Indonesia dalam organisasi hubungan internasional PBB, yakni Indonesia berperan aktif dan ikut andil dalam menjaga perdamaian dunia. Lalu peran Indonesia pada GNB atau Gerakan Non-Blok, yakni ikut menggagas gerakan GNB, lalu Indonesia juga memimpin gerakan non-blok dan mengupayakan perdamaian dunia. Peran Indonesia pada OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, Indonesia mempelopori gagasan perlunya tata informasi baru dunia Islam. Indonesia juga menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi atau KTM OKI ke-24 di Jakarta itu pada tahun 1996. Dan Indonesia juga menjadi tuan rumah pada konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI dan mendamaikan negara-negara Islam yang bersengketa. Lalu selanjutnya ada WTO atau World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Markas besar WTO itu terletak di Center William Rapat di Jenewa, Swiss. WTO merupakan pelanjut organisasi perdagangan internasional yaitu ITO atau International Trade Organization. Negara-negara di dunia yang dipimpin oleh Amerika Serikat itu berupaya memperbaiki ekonomi melalui perundingan Bretton Woods. Dalam perundingan tersebut disepakatilah pendirian ITO atau International Trade Organization. Lalu, melalui Havana Charter, ITO menyusun GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. GATT memuat aturan-aturan terkait kesepakatan tarif dan perdagangan barang guna mendukung laju perdagangan bebas. Namun, perjalanan ITO itu harus terhenti, dan GATT kemudian terangkat menggantikan ITO sebagai organisasi. Kebutuhan akan adanya organisasi internasional untuk mewadahi GATT itu dianggap penting, dan organisasi internasional tersebut kemudian dinamai WTO atau World Trade Organization. Dan disepakatilah peran GATT digantikan oleh WTO. Lalu Indonesia sendiri itu telah masuk dalam keanggotaan WTO itu sejak
24 Februari tahun 1950. Selama tergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Lalu tujuan dari WTO ini ialah meningkatkan standar hidup masyarakat dunia, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, meningkatkan penghasilan secara realistis, lalu memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa, dan melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. Lalu tugas-tugas pokok dan fungsi dari WTO ini ialah mengelola perjanjian perdagangan internasional, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional, menangani sengketa perdagangan internasional, mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional, lalu memberi bantuan secara teknis dan pelatihan untuk negara berkembang, dan melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Risma Mutia. Kepada Risma dipersilahkan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Mutia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai hubungan internasional. Yang pertama yaitu komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Yang pertama, international politics atau politik internasional. Dan yang kedua, the study of foreign affairs atau studi tentang peristiwa internasional. Dan yang ketiga, international law atau hukum internasional. Dan yang keempat, International Organization of Administration atau organisasi administrasi internasional. Selanjutnya mengenai pola hubungan internasional. Pola pertama yaitu pola penjajahan. Pola penjajahan di sini yaitu sebuah pola atau taktik oleh suatu bangsa atas bangsa yang lain yang ditimbulkan oleh sebuah perkembangan paham kapitalis, yang dimana pelosok penjajah akan membutuhkan bahan mentah bagi industrinya dan ataupun pasar bagi hasil industrinya. Inti dari suatu penjajahan di sini yaitu sebagai bentuk suatu penguasa wilayah bangsa lain. Yang kedua adalah pola ketergantungan. Pola yang satu ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang kekurangan modal dan teknologi untuk membangun negaranya. Negara-negara berkembang terpaksa mengandalkan bantuan negara-negara maju yang hasilnya akan mengakibatkan ketergantungan pada negara-negara maju tersebut. Pola hubungan yang satu ini dikenal juga sebagai neokolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru. Pola yang ketiga yaitu pola hubungan sama derajat. Pola hubungan ini paling sulit diwujudkan, akan tetapi pola hubungan yang amat ideal dikarenakan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, sesuai bunyi sila kedua Pancasila, yang menuntut sebuah penghormatan arah kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat tanpa memandang ideologi, bentuk negara maupun sistem pemerintahannya. Selanjutnya mengenai asas hubungan internasional. Asas yang pertama yaitu asas teritorial. Asas teritorial ini didasarkan pada sebuah kekuasaan negara atas daerahnya. Dalam asas yang satu ini, semua warga dan semua barang yang ada di wilayahnya diatur oleh sebuah hukum negara. Jadi, bagi sesuatu di luar wilayahnya, maka akan berlaku sebuah hukum internasional. Yang kedua yaitu asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi warga negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial, yang artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya walau berada di negara asing. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum. Asas yang satu ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan menganut suatu kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi asas ini hukumnya tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Dan yang keempat yaitu asas keterbukaan. Dalam hubungan antar bangsa diperlukan adanya saling tukar informasi yang berkaitan dalam hubungan antar bangsa. Asas keterbukaan ini mengandung dapat mendorong iklim yang kondusif bagi berkembangnya hubungan antar bangsa, karena dapat saling meningkatkan kepercayaan dan saling memberikan masukan yang konstruktif.
Sarana hubungan internasional. Sarana yang pertama yaitu diplomasi dan negosiasi. Diplomasi di sini yaitu proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Diplomasi juga disebut melaksanakan kegiatan politik luar negeri dengan negara lain. Sedangkan negosiasi yaitu perundingan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi bersifat bilateral atau komunikasi dan multilateral atau diplomatic conference. Sarana yang kedua yaitu lobby, yaitu kegiatan politik yang dilakukan untuk mempengaruhi negara tertentu. Yang ketiga, propaganda. Propaganda yaitu sebuah usaha yang sudah diatur dengan secara sistematis dan digunakan untuk mempengaruhi sebuah pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum, tetapi bukan untuk kepentingan pemerintahannya. Informasinya dalam bentuk apapun bisa dijadikan propaganda tanpa adanya batasan media. Dan yang keempat, ekonomi, sosial, dan budaya. Sarana ekonomi digunakan oleh perwakilan diplomatik secara luas, baik di masa damai maupun perang. Dalam masa damai bisa dalam bentuk perdagangan atau bantuan internasional, sedangkan dalam masa perang bisa dalam tindakan perang ekonomi. Dalam bidang sosial budaya dapat menjadi pendukung bidang ekonomi juga, sekaligus untuk mempererat hubungan internasional. Dan yang kelima yaitu kekuatan militer. Pada sarana yang satu ini dapat meningkatkan sebuah kepercayaan suatu negara dalam menghadapi berbagai ancaman dari negara lain. Juga diperlukan dalam membentuk suatu kesiapan bersama untuk menghadapi suatu kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara itu melakukan kerjasama dengan negara lainnya dalam bentuk hubungan internasional. Faktor internal. Yang pertama yaitu adanya kekhawatiran karena keberlangsungan hidup suatu negara itu terancam. Yang kedua, sumber daya alam kurang merata. Nah, dari sumber daya alam yang kurang merata tersebut, itu menjadi suatu alasan mengapa suatu negara itu melakukan hubungan internasional. Contoh kegiatannya yaitu mengenai ekspor dan impor. Yang ketiga, kebutuhan nasional belum tercukupi dengan baik. Yang keempat, ingin mewujudkan kepentingan nasional, yaitu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, kondisi dan letak geografis yang berbeda. Suatu negara itu akan menjalin suatu hubungan internasional jika kondisi dan letak geografisnya berbeda, sehingga mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Contohnya itu, suatu negara yang tidak bisa menanam padi akan mengimpor beras dari negara lainnya. Faktor eksternal. Yang pertama yaitu ketergantungan antar negara dalam menjalankan kehidupan. Negara tidak bisa bertumbuh hanya pada kemampuan nasionalnya sendiri. Contohnya dalam penyelesaian masalah ekonomi, hukum, dan politik. Atas kesadaran inilah antar negara itu akhirnya memutuskan untuk menjalin suatu hubungan internasional. Yang kedua, membangun komunikasi dan persahabatan antar negara. Hubungan internasional dilakukan sebagai upaya untuk menjalin hubungan komunikasi dan persahabatan antar negara, sehingga bisa memunculkan kerjasama yang produktif dan menguntungkan. Dan yang ketiga yaitu ingin mewujudkan tatanan dunia baru. Oke teman-teman, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.